Nggak usah peduli dengan label-label apapun, karena yang tahu dirimu dan kebutuhanmu itu kan ya memang dirimu sendiri gitu. Baik, selanjutnya nih Bu, kita akan membacakan nih pertanyaan Q&A dari teman-teman yang sudah menanyakan di DM Instagram. Jadi teman-teman sudah mengirimkan pertanyaan untuk ditanyakan ke Bu Atika. Nah, nanti teman-teman, dua teman-teman yang beruntung ini akan mendapatkan voucher OVO sebesar 25.000. Jadi mungkin kita langsung, nah kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya Bu ya. Ini ada pertanyaan dari @SL_Maka. Kak atau Bu, saya mau bertanya, tapi nggak bisa lewat box. Depresi memang bukan hanya sekedar kurang religius ya Kak, tapi apakah sebenarnya ada kaitan antara kereligiusan? Nah, bisa dijawab ya. Dan seperti kita dapat lebih tenang atau terhindar dari depresi bila kita religius. Lalu bagaimana sih cara menampik omongan orang-orang yang bila ada seorang depresi malah dijawab kurang iman atau kurang ibadah? Terima kasih Kak. Atau Bu, bagaimana Bu tanggapannya menampik omongan orang yang bilang seperti itu? Ya, yang pertama, omongan orang itu termasuk salah satu hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi saya pikir akan sangat percuma kalau kita berpikir bagaimana cara menampik kan. Yang terpenting adalah kita sendiri memahami kebutuhan kita apa gitu. Jadi kalau teman-teman ada di luar sana yang merasa saya punya masalah, sudah stop untuk memikirkan apa komentar orang tentang dirimu, tapi carilah bantuan yang kamu butuhkan apa. Daripada mengunci satu-satu omongan orang, itu hal yang nggak bisa kamu lakukan gitu loh. Lebih baik fokus pada apa yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya merasa perlu untuk ke psikolog atau mencari bantuan tenaga kesehatan yang lain, ya beberapa penelitian itu yang mengatakan gini ya, kalau misalnya sedang mengalami depresi, stres, atau apapun yang terkait dengan gangguan emosional, stop main sosial media, ya, tapi carilah koneksi yang betul-betul nyata gitu loh. Cari teman yang memang selama ini bisa dipercaya, bisa untuk jadi tempat curhat. Jadi betul-betul reach out pada sesuatu yang real pernah kamu punyai gitu. Keluarga misalnya, atau kalau keluarga dan teman itu dirasa jauh, saya pikir kamu bisa menemui orang-orang yang mungkin kamu segani. Apakah itu guru, apakah itu pemuka agama gitu. At least apa yang kamu rasakan itu bisa disampaikan keluar gitu. Kalau ternyata kamu membutuhkan lebih dari sekedar curhat, lebih dari sekedar katarsis gitu ya, silahkan mencari bantuan tenaga kesehatan gitu. Dan jangan ragu untuk itu, nggak usah peduli dengan label-label apapun, karena yang tahu dirimu dan kebutuhanmu itu kan ya memang dirimu sendiri gitu. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu, dari @Afrodita Cahya. Untuk membedakan apakah kita hanya stres atau telah mencapai fase depresi, apakah kita harus konsultasi ke psikolog terlebih dahulu? Jika iya, bagaimana cara kita untuk konsultasi ke psikolog, sedangkan orang-orang terdekat malah melarang akibat stereotip masyarakat terhadap psikolog yaitu tempat menyembuhkan orang gila? Jika tidak, bagaimana mendiagnosisnya atau apa saja gejalanya? Oke, kalau terkait dengan komentar lingkungan, saya nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu tanggapi, karena memang sampai sekarang kayaknya stigmanya ke gangguan jiwa itu masih tinggi, karena bisa saja mungkin memang kesehatan mental itu belum dirasa menjadi kebutuhan semua orang, padahal ya karena kita belajar di situ ya, kita tahu no health without mental health gitu, tapi kan tidak semua orang, terutama masyarakat awam mengetahui itu. Untuk mendiagnosa, untuk self assessment, sebenarnya kementerian itu ada rasanya bisa dicari Sehat Jiwa Kemkes gitu, atau Sehat Jiwa Kemenkes gitu. Itu ada, kita pakai SRQ 20 kalau saya tidak salah, itu ada screeningnya. Kapan hari itu saya baca ada aplikasinya juga berbasis Android gitu. Cuma pagi tadi saya cek aplikasinya masih ada, cuma tidak running gitu ya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Dan kalau yang bekerja sama dengan himpunan psikologi itu seperti Halodoc, itu juga teman-teman bisa akses untuk setidaknya berkonsultasi bila dirasa menemui langsung sulit ya. Sulit entah karena
ada hambatan jarak. Kondisi sekarang ini kan pandemi juga agak sulit nih. Kemudian takut tadi stigma atau alasan biaya gitu. Kadang-kadang orang berpikirnya ke psikolog nanti biayanya tinggi gitu. Kalau misalnya teman-teman kesulitannya muncul di sekarang dan tidak mungkin melakukan tatap muka konseling begitu, HIMSI itu, Himpunan Psikologi itu juga bekerja sama dengan istilahnya staf kepresidenan ya. Itu kita punya layanan sejiwa, bantuan psikologis awal, dan itu terbuka untuk umum, free call. Jadi banyak sebenarnya akses kesehatan yang disediakan pemerintah gitu untuk kita semua. Cuma mungkin informasinya yang belum merata ya ke semua. Dan kalau teman-teman kebetulan tinggal di Jawa Timur, hampir semua puskesmas itu sebenarnya ada polipsikologinya, yang di sana teman-teman bisa mengikuti assessment atau mendapatkan intervensi awal. Nah, kalau di puskesmas seperti itu kan kita tidak terlalu kelihatan ya, kan kadang kekhawatirannya orang mau pergi ke RSJ atau ke psikolog tuh kelihatan banget gitu nanti punya gangguan mental. Kalau di puskesmas kan sebenarnya general. Silahkan itu semua bisa dimanfaatkan. Nah, khusus untuk masa sekarang ya, karena pandemi, kemungkinan teman-teman tadi kesulitan untuk akses secara tatap muka, sebenarnya juga ada beberapa asosiasi psikologi itu yang menyediakan konseling yang sifatnya virtual atau telekonseling. Informasi itu juga bisa diakses di websitenya Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi, kalau teman-teman mencari source untuk mengetahui apa yang terjadi pada saya harus apa, di masa sekarang pun juga ada tersedia gitu. Jangan khawatir sama sekali untuk dikatakan atau dilabel orang gila tadi ya, katanya ya. Karena kesehatan mental itu bagian vital loh dari kesehatan kita secara utuh. Kalau kita nggak sehat, nggak sejahtera secara psikologis, kita tidak bisa dikatakan sehat. Anda tidak punya penyakit, nggak punya gangguan, tapi setiap hari merasa sedih dan murung, ya kita nggak bisa dikatakan sehat juga karena nggak bisa berfungsi seperti yang seharusnya, yang biasanya gitu. Berarti tadi bisa menghubungi layanan kesehatan sekarang yang bersifat online gitu ya Bu ya? Iya, sangat bisa dan mungkin lebih disarankan karena situasi sekarang ya. Alivia Faza, apa yang harus dilakukan ketika individu dengan kecenderungan depresi dan dia sadar akan hal tersebut tapi tidak mau dibawa ke psikolog atau psikiater? Nah, ini saya asumsikan individu itu berarti bukan yang bertanya langsung ya, mungkin kenalan atau kerabat. Oke. Sebagai orang yang mengetahui adanya persoalan pada orang lain, memang kita tidak bisa kemudian memutuskan sesuatu untuk orang itu kecuali keadaannya emergensi. Misalnya karena gangguan depresinya kemudian ada perilaku percobaan bunuh diri. Itu kita bisa kemudian melaporkan ke pusat kesehatan terdekat untuk kemudian diberikan bantuan gitu. Tapi kalau misalnya apa yang dikeluhkan oleh orang yang dia kenal itu sebatas stres harian gitu ya, terkait dengan daily hustle, misalnya kalau mahasiswa pusing kuliah seperti itu, tapi kemudian dia sadar bahwa dia cenderungnya nanti kalau ini diteruskan menjadi depresi begitu, yang bisa kita lakukan sebagai teman ya menemani, mendengarkan, menghubungkan. Tapi kalau dia nggak mau dihubungkan, ada juga beberapa cara yang sifatnya membantu diri sendiri, self-help gitu ya, itu mungkin bisa disarankan. Temani untuk beraktivitas fisik, misalnya jalan-jalan, atau olahraga dengan protokol kesehatan ya, dengan cara yang aman. Ini karena kita plus-plus situasinya, jadi memang harus memperhatikan fisik dan mental juga. Kemudian kalau kebetulan teman yang atau kenalan ini yang punya masalah ini menyukai aktivitas yang sifatnya alam, boleh diajak ke tempat-tempat yang memungkinkan aja lah sekarang ini. Atau beberapa yang sehobi bisa juga dilakukan untuk mengembangkan hobinya. Prinsipnya adalah self-help untuk depresi itu membuat kita beraktivitas, tidak diam.
Karena ketika kita diam, kemudian perasaan-perasaan, suasana perasaan yang negatif tadi semakin menguat gitu loh. Apalagi kalau kita dalam tanda kutip memberi makan ya suasana perasaan itu. Misalnya lagi sedih, kemudian playlist di HP kita semuanya yang bernuansa sedih gitu. Itu semakin justru membuat suasana perasaan kita makin sedih gitu. Jadi sebaiknya ketika teman-teman atau kenalan menunjukkan gejala bahwa saya kok merasa murung tanpa sebab yang cukup jelas gitu. Justru bagaimana caranya supaya aktif secara fisik ya, dan secara umum menjaga pola kesehatan, pola hidup yang sehat itu penting. Makan juga harus tetap teratur, karena ketika kita telat makan misalnya, atau kita makannya jajan-jajan saja, kecenderungannya kan gitu ya, kalau kita lagi nggak mood, malah nggak mau makan, jadi cuma jajan. Nah, itu justru semakin memperkuat emosi negatif kita itu semakin muncul gitu. Kemudian tidur juga perlu dijaga istirahatnya yang cukup. Kemudian apalagi pola berpikir. Biasakan untuk kita berusaha mencintai diri sendiri sebelum memikirkan orang lain gitu loh. Berarti intinya harus bergerak dan beraktivitas. Kita bisa melakukan latihan sederhana dengan cara meminta saudara atau teman tadi kita itu membuat jadwal gitu. Membuat jadwal. Besok mau ngapain, jam segini mau apa. Ibrahim Hanif, bagaimana caranya mengatasi depresi ketika kita sendirian dan benar-benar tidak ada orang untuk curhat? Silahkan setidaknya melakukan beberapa aktivitas yang membantu diri sendiri seperti tadi saya sampaikan self-help itu ya. Cari tahu hobimu apa, tekuni di situ. Usahakan diri tetap produktif, proses yang kelihatan hasilnya apa. Jadi bukan hanya reseptif. Kalau reseptif itu mungkin duduk dan mendengarkan musik, duduk dan nonton, itu reseptif. Kita hanya menerima. Jika kita merasa berdaya, maka kita lebih mengakui diri kita punya kemampuan gitu. Dan itu baik untuk kesehatan mental secara umum. Terima kasih sebelumnya Bu Atika sudah mau ikut berdiskusi, ngobrol bareng soal depresi yang ini sangat edukatif sekali ya Bu ya untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak ya bareng Bu Atika mengenai depresi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang membutuhkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Oleh karena itu, ketika teman-teman mungkin merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi, yuk jangan ragu untuk meminta bantuan layanan kesehatan mental yang ada di kota kalian, atau kalian bisa mengakses bantuan layanan kesehatan mental tersebut secara daring melalui gadget kalian. Oke teman-teman, semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk menyebarkan video ini guna psikoedukasi terkait dengan depresi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dari awal hingga dengan akhirnya. Oleh karena itu, sampai jumpa di episode Psitalk berikutnya.